Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Oh ya, untuk yang UTP itu tidak bisa hadir berapa kali ya? Waktu yang pertama itu 3 minggu pertama ya? Iya, Pak, 3 minggu pertama. Oke. Oh. Sebentar ya. Ya, sementara on cam semua dan sudah isi presensi. Sudah isi ya presensinya. Sudah, Pak, sudah. Ya, terakhir kita kuliah tamu untuk safety proses for education biasanya. Ya, Pak Rusli Junior. Ya, dari sana ya kita bisa melihat ataupun lesson learn-nya. Silakan ini di on cam semua, on cam dulu, on cam. Ya, ternyata di dunia edukasi juga ada hal ataupun isu keselamatan ya di dunia pendidikan yang cukup perlu perhatian ya. Dan mestinya kayaknya yang paling perlu perhatian adalah di departemen kita ya, yaitu teknik kimia. Ya, bisa juga nanti ya untuk kimia sains, untuk biologi, ya, apalagi yang kira-kira punya hazard yang cukup. Mungkin teknik kimia yang paling tinggi karena ada proses di situ ya. Kalau kimia sains itu rata-rata ke lab yang high pressure misalnya itu jarang lah high pressure ya di yang normal rata-rata ya. Kalau teknik kimia bisa sampai high pressure ataupun chemical lain yang memang tujuannya untuk pengembangan industri kimia ya, baik itu di teknologinya maupun di chemicalnya. Jadi artinya kita syarat dengan keselamatan ya. Jadi kenapa ini sangat penting?
Uh, Sebenarnya kita juga sudah punya rujukan ya, textbook untuk rule itu, karena kita tidak bisa semua, kalian baca juga itu rule itu, walaupun tidak chapter-chapter, terutama chapter yang kita sampaikan ya. Walaupun yang tidak kita sampaikan bisa membaca sebagai rujukan. Ya, saya dalam 2 kemarin mengikuti pelatihan ya, ahli K3 umum. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan saja, jadi dari punya 12 karena ada ujian ya, ada ujian individu, seminar, dan ada kegiatan lain ini materinya. Nah, untuk hari ini nanti kita tentang kesehatan. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, memang yang jadi dasar hukum pertama di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ya, berikutnya adalah turunan-turunan dari Undang-Undang K3 tersebut. Nah, ada keselamatan dan kesehatan ya. Keselamatan mungkin banyak ke engineering begitu ya, ke peralatan ya. Kesehatan ke kita, efeknya ke kita ya. Jadi ada penyakit akibat kerja, ada ya macam-macam kesehatan kita dipengaruhi oleh pekerjaan yang kita lakukan. Nah, jadi ini misalkan ya, ini oleh dokter ini, ya, dokter Indra ini. Jadi untuk kesehatan banyak rujukannya di sini nomor 5 tahun 18 ya, peraturan Menteri lingkungan kerja. Biasanya Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini di bidang kesehatan utamanya. Nah, maka di situ ada apa saja, hygiene, sanitasi, personil K3, ada pemeriksaan, pengujian, pengawasan, dan seterusnya. Saya tidak semua ini ya, cuman nanti beberapa hal yang penting akan saya sampaikan. Ya. Jadi di situ ngupas banyak peraturan ya, peraturannya sangat banyak. Kalau kita ini misalkan kesehatan, asbes, pestisida, APD, ruang terbatas atau confined space. Peraturan saya mana aja. Kelembagaan. Jadi dari sisi kelembagaan di dunia kesehatan atau keselamatan kesehatan kerja, di Indonesia ini sudah banyak sekali. Jadi nanti kalian misalkan kerja di industri, ya sangat ya, banyak berurusan dengan kelembagaan ke K3 ya. Maka sangat disarankan misalkan kalian juga punya sertifikat nanti ahli K3 ya. Pertama ahli K3 umum ya. Seperti saya sekarang ini sedang ahli K3 umum, walaupun sudah pernah pelatihan untuk hazmat ya, hazard material, sudah ya, seperti yang kalian juga pelajari misalkan desain alat bertekanan, mengetahui boiler dan seterusnya. Nah, tapi nanti dengan ahli K3 umum hampir semua yang berurusan dengan kesehatan, keselamatan, kesehatan kerja itu dipelajari. Kemudian mau ke khusus misalkan tentang boiler. Nah,
Walaupun kita belajar tentang boiler kan secara teknisnya ya. Nah, nanti secara aturan dalam boiler itu apa yang harus comply, harus memenuhi syarat, itu ada. Ya. Kemudian bejana bertekanan misalkan. Nah, jadi akan memperkaya ataupun apa ya? Kalau menurut saya sih gini, mengematchkan antara teori dengan di lapangan. Sebenarnya standarisasi ataupun sertifikasi untuk teknis-teknis ini mungkin lebih banyak teman-teman kita di vokasi. Ya, kalau kita di sarjana ini fundamental teorinya. Dari fundamental teori kemudian di lapangan supaya aman dapat satu lesson learn dikumpul-kumpulkan akan menjadi standar, akan menjadi aturan. Begitu. Nah, aturan itu bukan berarti tidak mungkin tidak berubah. Boleh jasa. Nah, siapa? Ya orang yang mengetahui secara fundamental teorinya. Bisa diubah gini, itu bisa diubah begitu dan seterusnya. Jadi para aturan bisa saja berubah jika alasan yang memungkinkan. Itu ya. Tadi saya mau banyak sekali. Peraturan menunjukkan betapa banyaknya peraturan gitu. Ini berbagai sertifikat ya. Nah, keliru ini. Hari ke-1. Hari ke-1. Nah, ini skornya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Nah, nanti turunannya ada berbagai peraturan. Ya. Nah, ini. Jadi ini perundangan ya, undang-undang. Atau sebelum situ, nah, perkembangan peraturan perundangan bidang K3. Undang-Undang 62, peraturan pemerintah 52, peraturan menteri, keputusan menteri, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terkait dengan K3, Undang-Undang UAP. Nah, ini Belanda ini, tentang UAP, karena boiler kan sudah ada revolusi industri itu. Dengan adanya boiler itu ya. Dan seterusnya ini undang-undang ya. Jadi yang jadi core sebenarnya adalah ini. Oke. Kemudian terkait dengan ini beberapa sektor ya, perundangan beberapa sektor. Artinya misalkan ini pertambangan, ketenaga listrikan, keselamatan di bidang pertambangan, pemurnian gas ataupun pengolahan minyak dan gas bumi. Ya. Kemudian ini maritim, penerbangan, lalu lintas, perkereta apian, pelayaran, ya, oke, tentang pertanian, perikanan, lingkungan hidup. Jadi ada semua, ya. Makanya kemarin kalian anggaplah di code of practice di tempat kerja, ya, atau di industri yang ingin kalian masukin. Ya. Di samping itu nanti peraturan-peraturan yang di luar peraturan-peraturan yang secara general itu berlaku di Indonesia ya berlaku di situ. Karena di sini ada Undang-Undang 50 2012 dan SMK 3. Jadi SMK 3 itu semua industri yang lebih dari 100 orang pekerja atau kurang dari 100 orang tetapi dia melibatkan hazard material, hazard chemical. Nah, gitu ya.
Tidak ada. Jadi sebenarnya begini, ya. Kalau kalian membaca undang-undang ini kan ya orang teknik ya, ini saya sendiri orang teknik baca undang-undang rasanya kayak blenger kan gitu. Rasanya saya kayak blenger. Ya. Tetapi sebenarnya ini kan undang-undang untuk kegiatan teknis. Undang-undang untuk kegiatan teknik. Jadi sebenarnya sama saja dengan gini. Kalian pernah praktikum apa? Yang di ITS offline. Pernah praktikum apa ya terakhir? Halo. Terakhir mikrobiologi, Pak. Mikro. Oke. A dan KO juga. KA, KO, mikro, ya. Belum UTK ya. Belum, Pak. Ya, oke, anggaplah mikro ataupun KA, KO. Di situ kan mesti ada namanya manual ataupun sebelum praktikum ada persiapan praktikum. Ya. Kemudian ada SOP-nya, operating prosedurnya. Supaya mendapatkan hasil gini maka harus melakukan apa saja urut-urutannya kan gitu ya. Nah, bisa kalian bayangkan kalau kegiatan itu jauh lebih banyak, jauh lebih complicated atau jauh lebih luas daripada praktikum yang satu kegiatan. Maka kira-kira kalau kamu membuat aturan itu ya apa kira-kira? Supaya dia melakukannya itu dengan baik, dengan selamat, dengan hasil yang sesuai. Misalkan di penebangan kayu, tentang penyimpanan pestisida, tentang apalagi APAR, konstruksi bangunan. Nah, ini semuanya kan teknik kan, secara teknik. Dan meyakinkan supaya orang melakukan itu dengan baik, aman. Kan gitu. Nah, berarti sebenarnya undang-undang itu ya seperti SOP itu. Atau standar-standar yang harus diikuti oleh perusahaan atau orang apabila melakukan satu kegiatan. Nah, ini terkait dengan teknis kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ya supaya tidak blenger. Supaya tidak blenger, maka yang kalian bayangkan secara teknisnya tadi, SOP melakukan ini, SOP melakukan itu bagaimana? Nah, supaya aman, baik, gitu ya. Makanya ini banyak tentang peraturan-peraturan itu. Karena kegiatan kerja itu banyak sekali. Ini las, alarm kebakaran, pesawat tenaga dan produksi. Ya, pesawat tenaga produksi itu misalkan apa? Pesawat tenaga, ya, yang memproduksi tenaga, misalkan apa? Generator misalnya itu. Tentang pesawat produksi untuk semua peralatan produksi, proses termasuk proses kita. Ya, pesawat angkat, pesawat angkut untuk mengangkat lift, untuk mengangkut truk dan seterusnya. Ya. Operator pesawat uap. Pesawat uap itu adalah apa? Pesawat uap, boiler, ya, keran angkat dan seterusnya. Jadi ini berarti kalian kan sekarang desain pesawat uap, desain boiler ataupun tahu tentang boiler ini. Nah, kalau kalian membaca kualifikasi dan syarat operator pesawat uap atau nanti terkait dengan pesawat uap ya, barangkali ada lagi teknisnya misalnya gitu. Ini kan operatornya. Ada secara teknis dia harus ada kontrol apa, ya, pengendalian apa dan seterusnya. Barangkali. Maka itu tadi yang saya sampaikan, mengematchkan antara teori yang kalian punyai dengan real ataupun ini kan sudah barang yang sudah ada sejak dulu. Kalian paling mempelajari ya memang fundamental teorinya, tapi ya belum. Misalkan buah gitu ya intinya gitu ya, buah itu anggaplah intinya itu misalnya bijinya, kalian tahu bijinya seperti ini. Nah, cuman daging, kulit dan lainnya itu belum memahami, pohonnya dan seterusnya
itu belum lengkap kalian, belum lengkap. Maka untuk melengkapinya perlu membaca gini. Itu ini saran saya. Saya sekian tahun sudah lulus, tapi ya nah ini dengan berbagai pengalaman, tambahan ilmu, tambahan begini dan begitu, ada saran-saran supaya cepat mempercepat pemahaman kalian terhadap teknik kimiaan dan aplikasinya di industri kimia. Caranya gitu. Ya, apalagi sekarang, misalkan gini ya, sekarang aja kalian tulis, misalkan ini, nomor 1 MEN 88, tulis ada di Google, klik nanti akan ketemu itu. Ataupun ya semua yang nomor-nomor di sini, kalian tulis, nah nanti ada JDIH atau kumpulan dari peraturan-peraturan. Oke ya. Jadi banyak sekali. Ini tentang kesehatan itu tadi ya, tentang kesehatan. Hiperkes, paramedis, tenaga paramedisnya. Ya, makanya ini pernah saya sampaikan itu mestinya oleh orang dokter dan ini disampaikan oleh dokter ya. Oke, jadi ini apa yang saya dapatkan ini baru satu hari berapa slide itu satu dan banyak sekali. Ya, tapi apa namanya? Ya kita sampaikan yang oke. Jadi itu sebagai informasi saja. Ya. Artinya saya tetap masih terus belajar, ya, terus belajar menambah wawasan, menambah apa namanya? Menambah kualifikasi. Nah, tidak boleh henti ya. Nah, kalau kalian itu bisa lebih cepat nanti bisa lebih baik lagi. Bisa lebih cepat, bisa lebih baik lagi ya, belajar dan belajar. Ya, untuk hari ini saya sampaikan materi tentang kesehatan. Ya, tolong diperhatikan. Kemudian nanti saya ini sambil ngeset untuk tugasnya, ya, yaitu mengclipping tentang kecelakaan kerja gitu ya di industri kimia. Jadi kalian ya seperti yang awal itu kan ada kecelakaan ataupun insiden di industri karena trade proses. Sekarang penyakit akibat kerja. Ya, penyakit akibat kerja. Kalian buat clipping, gitu ya. Saya harap kalian punya tema. Jangan campur aduk. Misalkan temanya apa? Karena penyakit nanti saya sampaikan di situ ada karena kimia, karena fisika, karena biologi, karena ergonomi, karena psikologi. Gitu ya. Silakan misalkan fisika misalkan tema kalian karena bising misalkan. Penyakit akibat kerja karena bising, noise. Maka kalian cari tentang noise gitu. Nah, kalau toh misalnya noise sedikit ya yang meleset pun tentang apa namanya akibat fisika. Noise mungkin getar, gelombang ultraviolet misalnya gitu. Ya, oke ya, paham ya? Kalau misalkan kalian punya tema penyakit akibat kerja karena chemical, nah nanti cari yang chemical, misalnya chemical apa. Jadi jangan campur aduk supaya punya tema. Ya, saya tidak membatasi supaya kalian ya, katanya merdeka belajar kan. Saya tidak membatasi, tetapi saya harap kalian memberi tema ya penyakit akibat kerja karena fisika, kimia, biologi, ekonomi. Nanti kalau lebih detail lagi ya silakan, lebih bagus. Misalkan tadi saya sampaikan fisika, misalkan getaran, nah, yang ternyata sakit akibat kerja karena getaran itu kamu clipping, itu ya sebanyak-banyaknya. Ya, tapi mungkin ya perlu dirangkum lah sebanyak-banyaknya, nanti kopas pakai bingung. Ya, misalkan paling ya ini
terjadi karena apa, akibatnya bagaimana, di mana, gitu aja, nggak usah terlalu panjang-panjang. Ya 5W 1H kalau dalam satu peristiwa itu sudah cukup menggambarkan. Oke, paham ya? Nanti saya setting di classroom. Ya, setelah saya share untuk kesehatan, kalian bisa off cam, tapi mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan? Pak Juari ingin bertanya, Pak. Ya. Nanti untuk temanya itu berarti setiap orang satu tema ya, Pak? Bukan satu kelas temanya sama gitu ya? Oh, setiap orang. Setiap orang, oke. Baik, Pak. Setiap orang satu tema, nggak usah janjian, nggak apa-apa. Kamu pengen apa gitu kan? Baik, ya, apa yang terbersit di kamu pengen mempelajari tentang apa? Nggak masalah. Ya, oke ya. Oke, saya mulai. Kalau nggak dengar suaranya nanti tolong sampaikan ya. Baik. Oke, ya pada kesempatan sore ini suaranya saya sudah akan cukup menyampaikan materi chapter Terdengar jelas, Pak. 4 ini, mestinya 4 ya, tentang kesehatan. Ya, yang pertama pendahuluan, kedua peraturan, ketiga PM, keempat kesehatan. Ya, karena kita membicarakan keselamatan pabrik dan juga tentu saja tidak lepas dengan kesehatan SDM-nya atau manusia. Nah, barangkali sering juga kita dengar ya, ada namanya penyakit karena kerja, occupational disease ya. Diakibatkan karena saat kerja dan seterusnya. Jadi mungkin kena kejatuhan, kepleset, kena benda berputar, kena chemical ya, intinya pada saat bekerja ya. Oleh karena itu supaya kejadian atau kena penyakit karena bekerja itu dihindari ya, bagaimana bisa dikontrol gitu ya. Ini beberapa penyakit, walaupun nanti juga kita ulang lagi ya, yang disebabkan oleh chemical ya. Tentu saja yang toksit. Ada juga barangkali chemicalnya tidak toksit, tapi karena gaya potensialnya ataupun gaya genetiknya begitu. Nah, jadi banyak sekali toksit, berilium, kadmium, kromium, arsenik, fluorin, karbon dan seterusnya. Kemudian secara fisik ya, penyakit disebabkan oleh physical ya, di situ ada pendengaran karena noise ya. Kemudian penyakit karena vibrasi. Ya, jadi ini vibrasi atau kompres air, tekanan tinggi, radiasi, panas, ultraviolet, temperatur ekstrim. Nah, ini karena fisik ya. Kalau chemical tentunya chemical toxic tadi. Bisa juga karena biological agent ya, apakah itu jamur, apakah virus dan seterusnya. Ya, sekarang ini yang sedang kita hadapi adalah wabah virus ataupun COVID-19. Nah, boleh jadi di tempat kerja terkena COVID-19, makanya sekarang banyak WFH ya, seperti termasuk kuliah kita hari ini karena adanya COVID. Nah, tapi ada yang terpaksa harus ke tempat office atau ke tempat kantornya ya, WFO. Nah, harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Jadi ini adalah biological agent. Ya,
Adapun penyakit itu bisa menyerang pada respiratori ataupun pernapasan, pada kulit, pada tulang dan seterusnya. Ya, terkhusus ya ini kanker ya, kanker ini bisa banyak sekali penyebabnya, ya macam-macam, asbestos, bensidin, ya disklorometil ether, vinyl chloride, benzen, dan sebagainya. Jadi ada penyakit atau sesuatu yang tumbuh di organ kita, ya, benda asing yang tumbuh di organ kita, namanya disebut kanker. Dan yang menyebut juga tumor, letak di mana, gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan bicara di antaranya pendahuluan, tipe hazardnya, toksikologi study, dose and response, kemudian threshold limit value di sini. Jadi ambang batasnya di chemical itu atau noise itu bagaimana ya? Dose and response, barangkali dosis sekian maka responnya bagaimana? Artinya setiap orang boleh jadi punya dosis yang dan respon berbeda, gitu ya. Tapi secara general nanti bisa dipelajari. Ya, pada akhir ini atau akhir materi ini kalian akan mengerti tentang important health in industry, pentingnya kesehatan di industri, ya. Mengidentifikasi atau menggambarkan tipe hazard yang terkait dengan health. Kemudian mengidentifikasi toksikologi, ya, mengidentify, explain prinsip relationship and generalization result related to toxicology, and then the last one is explore threshold limit value. Ya, oke, the introduction, health, ya. Apa itu health atau itu sehat? Ya, sehat itu adalah ya apabila semua organ kita itu berfungsi dengan normal, ya. The level of functional atau berfungsi metabolitic efficiency organism and both micro and macro itu imbang, ya. Jadi baik secara fisik ini maupun secara mental, boleh katakan gitu. Jadi sehat itu bahasanya fisik organ kita itu bekerja secara normal semua, kemudian secara makro, secara sosial kita juga normal, gitu ya. Nah, jadi kalau secara sosial itu kita dipandang aneh, berbeda dengan yang lain, nah itu mungkin nggak sehat. Yang lain mestinya suka begini, suka bersosial, dia menyendiri. Nah, akhirnya ngomong sendiri. Lah itu secara sosial berarti kan tidak sehat. Ya, jadi begitu. Nah, kemudian secara medical, ya, organism ability to efficiently respond to change and effectively restore and sustain state of balance. Jadi organisme yang mampu secara efisien merespon ya berbagai input yang masuk ke kita. Ya. Apakah itu secara fisik maupun secara mental, ya. Jadi itu secara medis kita sehat, begitu ya. Misalkan apa? Misalkan kita jalan. Nah, jalan itu berarti kan ada hambatan atau mesti di situ ada kemampuan untuk merespon lingkungan di situ. Ada naik, ada turun, kiri, kanan. Kemudian actionnya juga bisa beraksi dengan balance. Jadi secara sehat. Kalau singkat kata ya sehat itu ya sehat secara fisik, sehat secara mental. Secara fisik semua organ tubuh kita, ya dari ujung rambut sampai ujung kaki yang kita punyai bekerja sebagaimana mestinya, ya. Dan secara mental, secara sosial juga bisa merespon dengan baik. Oke, kemudian berikutnya ya, toksikologi. Dalam teori toksikologi itu ya, there are no harmless substances, only harmless way of using substances. Ya, jadi
tidak ada zat yang tidak berbahaya. Yang ada hanyalah cara yang tidak berbahaya dalam menggunakan zat. Maksudnya apa? Misalkan air. Nah, air ini berbahaya enggak secara zatnya? Dia tidak berbahaya. Tetapi air ini kalau misalkan masuk hidung, dia menjadi berbahaya. Nah, kan gitu. Jadi bisa berbahaya kalau zat itu digunakan dengan cara yang berbahaya ke kita cara dalam menggunakannya. Atau juga tadi disampaikan ya, ada toksit banyak tadi ya di depan, beryllium ataupun vinyl klorid dan seterusnya. Nah, itu adalah berbahaya ya, berbahaya. Tetapi apabila zat itu digunakan ataupun dikontrol dengan sesuai, maka dia tidak membahayakan. Sesuai itu apa? Sesuai dalam penyimpanan, misalnya proses juga sesuai prosesnya, kemudian peralatannya juga tidak bocor dan seterusnya, maka dia akan, walaupun di dalamnya itu toksit, tidak membahayakan kita. Air walaupun itu tidak berbahaya misalkan kena, tetapi kalau ternyata disemprotkan air dalam tekanan tinggi ke kita ya berbahaya juga. Nah, jadi tidak ada yang tidak berbahaya. Maka cara yang tidak berbahaya itu bagaimana dalam menggunakan zat tersebut. Oke, jadi dalam hazard health atau kesehatan di sini apakah secara fisik, secara kimia, secara biologi tadi sudah, kemudian ditambahi nanti ada ergonomi dan juga psikologi. Nah, jadi yang tiga ini sepertinya sudah kita depan, kemudian ergonomi dan psikologi bagaimana? Nah, walaupun yang tiga itu juga ada yang diulang ya, secara fisik misalkan noise tadi, variasi temperatur, radiation, mechanical, nah ini misalkan terbentur, ini misalkan tersengat listrik, ini misalkan ada radiasi, ini ada panas, ini ada vibrasi, ya. Kemudian untuk chemical tadi, ya bisa toxic, very toxic, harmful, corrosive, sensitizing, ya, carcinogenic, toxic for reproduction, teratogenic, mutagenic dan seterusnya. Jadi mempunyai efek-efek yang khusus barangkali ya, menyebabkan ya tidak punya keturunan, menyebabkan kanker, menyebabkan mudah terbakar, korosif, misalkan iritasi dan seterusnya. Nah, jadi mungkin nanti ini akan menjadi ilmu tersendiri untuk kedokteran misalkan. Ya, kedokteran misalkan ngambil khususnya penyakit-penyakit di tempat kerja, khusus lagi industri kimia barangkali itu punya kekhususan sendiri. Oke, biologi ya tadi saya katakan ya, karena oleh living thing ya, bisa berupa bakteri, virus ataupun jamur dan ya di berbagai tempat. Oleh karena itu perlu dikontrol. Ya, dikontrol di apa sumbernya, di jalurnya maupun pekerjanya, orangnya. Ya, jadi di apapun ini mungkin tidak hanya biologi, apakah chemical, apakah ini juga source-nya, sumbernya, jalurnya, dan juga pekerjanya. Ya, nanti akan ada berikutnya ya. Kemudian ergonomis, ya, hazard, ergonomic hazard. Maksudnya ini ergonomi ini adalah kenyamanan ya. Jadi secara fisik dia mempengaruhi barangkali tulang-tulang kita. Nah, jadi kalau tempat workstation ataupun tempat kerja kita itu tidak nyaman, dalam waktu yang berterusan akan menyebabkan apakah tulang kita, apakah kebiasaan kita menjadi berubah yang tidak tepat misalkan. Ya, misalkan apa di sini, nah, mouse-nya monitor dengan orang, ya. Kemudian ini kaki, di sini tempat sandaran, kemudian untuk alasnya apakah empuk tidak empuknya, kemudian ini naik turunkan lah. Jadi ini didesain ya, mungkin orang desain produk, nah ini berpikir untuk itu. Nah,
maka kita kuliah di keselamatan kesehatan ini memang banyak bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu. Ya. Barangkali belum terasakan oleh kalian karena mobile ya. Barangkali kalian kadang di sana sini kalau pada saat offline. Tetapi sekarang semua WFH ya. Kalian katakanlah pagi sampai sore itu kuliah online, ngadep komputer atau ngadep HP ya. Ini bisa menimbulkan penyakit ya karena kelamaan duduk mengikuti Zoom misalkan. Itu sudah barangkali nanti mulai muncul berita tentang itu. Ya, oleh karena itu gunakan atau manfaatkan waktu apabila ada rehat jalan. Ya, waktunya sholat misalkan itu bisa pakai untuk rehat dan sholat, isoma dan sebagainya. Jangan terus di kamar terus gitu. Terus berbagai posisi jadi bosan jadi. Oke, kemudian yang terakhir adalah psychological hazard. Ya, psikologi. Penyakit karena psikologi. Kenapa? Karena barangkali tekanan mental ya, mental health issue ya. Manager have to have the skill and knowledge to deal positively with mental health issue. Jadi seorang manajer harus mempunyai skill ya dan kemampuan untuk ya tentang mental health issue ya. Jadi kapan ya namanya kerja under pressure semuanya ditarget ya, tetapi pasti punya atasan namanya orang ya. Staff have to right to be treated with respect and intelligent, capable and equal human being. Ya, jadi intinya kita semua punya hak, punya respect dan punya barangkali kemampuan ataupun ya namanya orang ya itu punya hak untuk bertahan ya tidak di press terus lah intinya begitu. Ya, jadi kalau kalian baca itu nanti semua ini intinya bahwasanya dalam bekerja atasan itu mengepres ataupun memerintah pada bawahannya itu mestinya juga ada batasan-batasan. Demikian juga staf ataupun pegawai itu barangkali punya kekuatan atau punya kelemahan yang berbeda antar orang ya di bawah pressure itu. Ya, oleh karena itu kalian juga ya sebagai mahasiswa sudah mulai ada pressure ya, mulai ada pressure. Semester 1 mungkin ada karakter building gitu ya. Kemudian di lab, kemudian nanti tugas akhir, semuanya ditarget, ya, ditarget. Mesti ada target waktu. Ya kan, nah ini mulai latihan di mahasiswa. Nah, nanti di dunia kerja mungkin akan terbiasa dengan seperti itu. Jadi manusia ini adalah kebiasaan ya. Ya, kebiasaan. Kebiasaannya apa? Maka buatlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, jadi kesana supaya secara mental kita siap dalam menghadapi berbagai tekanan dalam pekerjaan. Nah, kalau sekarang tekanan dalam perkuliahan, gitu kira-kira. Ya, oke. Kemudian occupational health ataupun kesehatan pekerja. Kan keselamatan kesehatan kerja. Jadi kita ingin menjaga ya menjaga yang tertingginya performan daripada fisik, mental maupun sosial dalam semua pekerjaan. Dan ya menghindari ya kebalikannya, misalkan kalau fisikal berarti sakit, mental berarti ya sakit, sosial berarti menyendiri atau apa, ya itu di kemudian ya memproteksi ya dari berbagai risiko yang akan menyebabkan turunnya kesehatan.
unsafe ataupun unhealthy itu mempunyai limitasi ya, ada batas ya, dan bisa juga ada di mana-mana. Unhealthy atau unsafe working condition itu bisa di mana-mana ya, tidak hanya di tempat kerja kita, barangkali saat perjalanan misalnya. Nah, jadi bukan berarti misalkan di kampus, tidak hanya di kampus, boleh jadi di kos-kosan, boleh jadi di rumah, boleh jadi dalam perjalanan, itu bisa boleh jadi unsafe ataupun unhealthy. Kenapa bisa sampai itu? Misalkan naik sepeda motor ugal-ugalan, naik mobil ugal-ugalan, tidak. Nah, itu kan bisa menyebabkan tidak sehat. Ya, kondisi pekerjaan yang poor working condition ya, ataupun kondisi kerjaan yang buruk gitu akan mempengaruhi environment work life ya, karena misalkan malas-malasan ataupun sering banyak melanggar atau apalah, akan menular ya, bisa menular. Katakanlah kalian misalkan ini, ada apa gini terus nyontohan bareng ini, oh yang nggak garap situ, kemudian contohan bareng dan akan terbiasa buruk seperti itu, maka ya akan menjadikan lingkungan yang nggak baik. Ya, kalau dunia mahasiswa gitu ya, ono sing cuman nyuntut tok gak mikir blas. Sing membuka Zoom sebentar tinggal. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan. Nah, kalau di tempat kerja apa ya boleh jadi hal yang sama, ya, yang mirip. Misalkan ya namanya kerja, tuntutannya ada macam-macam, ada target. Oke. Overall effort occupational health and safety aim to atau bertujuan untuk prevent industrial accident and disease. Jadi mencegah industrial accident ya, kecelakaan di industri maupun penyakit. Loh, kok bisa? Nah, padahal ini kan kesehatan orang. Kok mencegah kecelakaan di industri? Ya, kalau mereka yang kerja itu ngantuk, yang kerja itu misalkan sakit, ini sakit itu, tentu saja tidak bisa melakukan pekerjaan dengan 100%. Nah, sehingga ada kemungkinan misalkan salah mendengar, salah ini karena tidak fokus begitu ya, sehingga manajer ngomong ini ataupun atasan kita ngomong tutup valve ternyata buka, ataupun tutupnya sekian ternyata tidak sekian. Nah, ini akan menyebabkan accident. Jadi memang harus 100% secara fisik, mental itu sehat ya. Jadi tujuannya untuk itu supaya tidak ada kecelakaan, tidak ada penyakit. At the same time, recognize the connection between workers, health and safety, workplace, environment outside the workplace. Ini ya sama ya, intinya supaya ya kesehatan kerja, keselamatan di tempat kerja, di environment outside workplace, tempat kerja itu semuanya aman lah. Ya. Di industrinya maupun di tempat kerjanya maupun di lingkungannya. Oke. Dalam ilmu toksikologi ya kita hendaknya tahu beberapa ini ya. The way toxic can enter biological organism. Cara toksigen ini adalah bahan chemical yang toksik itu masuk ke organisme, caranya bagaimana? Apakah melalui pernafasan, makanan, ataupun kulit, dan seterusnya. Nah, jadi cara itu dieliminasi. Kalau bisa maksudnya dihilangkan, supaya tidak terhirup. Maka apa? Apakah pakai masker, nah, apakah supaya dia tidak terbang dikasih, ditangkap misalkan. Oke, efek toksigen on biological, ya efeknya apa? Ya, apakah sakit perut, apakah sakit hidung dan seterusnya. Metode to prevent, jadi cara untuk mencegahnya atau mengurangi ya masuknya toksigen itu ke organisme. Ya, jadi organisme ini boleh juga selain manusia, ya, yang pasti adalah manusia, ya, ini bisa masuk melewat mulut, bisa hidung, bisa kulit, ya. Tapi
maka disebut organisme ini mungkin juga ke konsen manusia, barangkali hewan dan tumbuhan, ya, atau makhluk hidup lainnya. Ya, 3 ya. Jadi kita concern kepada misalkan di sekitar pabrik kita atau sekitar kita itu ada hewan, ya hewannya jangan sampai kena. Nanti jangan-jangan ada virus atau ada chemical yang menyerangnya hewannya semua mati. Nah, itu juga bahaya. Ataupun tumbuhan juga mati karena kena itu, ya juga berbahaya. Ya, oke. Jadi itu concern kepada tidak hanya manusia, ya, tapi juga makhluk hidup yang lain. Ya, jadi bagaimana chemical ataupun physical itu menjadi toksik, menjadi berbahaya untuk ini. Ya, jadi toksikologi ini adalah term ya ataupun definisinya kualitatif atau quantitative study on adverse effect of toxicant on biological organism. Jadi toksikologi ini secara kualitatif, misalkan sakit apa, kuantitatif misalkan sampai berapa dia menyebabkan sakit. Nah, yang menyebabkan efek negatif pada organisme. Ya, jadi toksikan itu tadi. Nah, jadi toksikan ini chemical atau fisikalnya yang menyebabkan sakit kepada organisme. Ya. Kalau kualitatif itu apa, kalau kuantitatif itu berapa. Misalkan ini menyebabkan sakit. Ini menyebabkan sakit A. Jika sebesar sekian dihirup oleh A. A ini dihirup oleh manusia. Nah, jadi toksikan ini menyebabkan sakit kanker jika misal dihirup sekian kuantiti ppm. Nah, itu ilmu itu. Ya, toksikan adalah chemical atau physical agentnya. Termasuk di situ apakah berupa gas, berupa fiber, berupa noise, radiasi, ya tadi yang disebut di depan tadi. Fisika, kimia, biologi. Ya, jadi ini toksikan. Toxicity, property of chemical or physical agent describing its effect on biological organism. Jadi toxicity ini propertinya, ya, properti chemical yang efeknya pada organisme. Ya. Oke. Kemudian toxic hazard likelihood of damage to biological organism based on exposure due to transport and other physical factor of usage. Jadi likelihood ini boleh katakan tingkat parahnya, bisa jadi gitu ya. Tingkat parahnya of damage to biological organism. Ya, tingkat parah atau sakitnya ya karena terekspos oleh toksitas. Ya. Atau juga karena physical factor penggunaannya. Ya. Jadi menggunakan itu dia akan merusak ataupun mengganggu kesehatan, ya, seberapa parah toxic hazard. Kemudian toksikan, ya, itu masuk ke dalam tubuh, ya, entry route-nya atau path-nya tadi kan ada source, ada path, kemudian ada organismenya itu sendiri. Ya. Bisa ingestion melalui makan, ya. Inhalation melalui pernafasan. Ya. Injection barangkali diinjeksi ke ini. Dermal absorption melalui permukaan kulit. Ya. Kalau injeksi ini mungkin disuntikkan gitu ya. Inhalation ini dihirup, ingestion ini dimakan. Nah, karena kita tahu rutenya itu, sehingga kita bisa mengontrolnya. Ya. Jadi kita kena penyakit itu bisa karena hirupan, karena makanan, bisa karena kulit, bisa karena luka.
Ya, karena luka di kulit. Bisa mulut atau hidung, mulut, perut gitu ya. Jadi ini. Nah, oleh karena itu, karena harus ada yang kita makan, ya yang kita makan ini punya rule gitu ya. Makanan kita punya rule. Nah, maka ada namanya haram. Halal, kan gitu. Di ITS juga ada namanya kajian atau pusat halal. Nah, karena apa? Karena ini untuk mengontrol penyakit-penyakit karena yang kita makan. Nah, termasuk di situ ya merokok, ya, minum yang haram bisa menyebabkan penyakit. Ya, di samping rule pokok halal haram itu ya higienisnya, makanya disebut halalan dan toyiban. Ya, halal dari jenis makanannya, toyib dari teknisnya, misalkan hygiene, ya, bersih, baik, dan seterusnya. Oke, kemudian dari hirupan, ya, dihirup, karena hirupan itu bisa jadi membawa penyakit, maka bagaimana supaya yang udara yang kita hirup ini juga bersih, maka perlu ada ventilasi. Nah, atau nanti perlu masker, ya, bahkan di sini kalau parah bisa respirator dan seterusnya. Oke, kemudian bisa juga karena luka, bisa masuk karena luka, ya, chemical kemudian masuk ke kulit kita, ya, ini jadi satu ya, kulit maupun karena luka, maka kita pakai diproteksi, pakai APD. Ya, pakai APD. Ya, sebenarnya ini plus telinga misalkan ya, pakai earplug. Kemudian untuk mata mestinya pakai Google ya, kacamata safety itu. Ini mungkin belum. Ya, jadi karena bisa juga sakit karena mata ya, karena melihat yang sangat terang, misalkan orang ngelas gitu ya, orang ngelas itu kan harus pakai kacamata yang tebal karena melihat cahaya yang di luar jangkauan mata. Demikian juga noise earplug ya, karena mendengarkan noise di luar kemampuan telinga. Ya, jadi itu ini mestinya ada mata. Jadi entry, root and cara kontrolnya. Jadi saya kira dari situ tahu ya. Oh, ini masuk, supaya nggak masuk bagaimana? Kan intinya begitu. Ini bising, supaya nggak bising bagaimana? Oh, pakai ini. Ini berbahaya. Kalau supaya berbahaya pakai sarung tangan, pakai APD, pakai helm, pakai sepatu safety. Nah, itu akan mengurangi bahaya. Nah, kemudian kalau sudah terlanjur masuk, exit route-nya bagaimana? Nah, terlanjur masuk bisa diekresi melalui ekresion. Ya. Ekresionnya apa? Mungkin keringat ya, dengan apa namanya, di rambut, di kulit, ya, berbagai organ ya, ekresi. Kemudian detoksifikasi. Detoksifikasi ini ya kalau bisa, misalkan sudah masuk ke perut misalnya, kita minum apa yang bisa mendetoksifikasi. Jadi maksudnya supaya ternetralkan di dalam perut misalkan. Jadi by changing the chemical into something less harmful atau biotransformation. Ya. Atau gimana supaya dikeluarkan paksa. Nah, keluar paksa kalau apa namanya? Misalkan jelas beracun tidak bisa ini kalau kan harus dikeluarkan. Nah, itu. Kemudian storage barangkali ada juga yang di fatty tissue. Ya. Cuman kalau ini kan storage ini menurut saya ya bukan keluar, ini padahal exit route ya. Artinya mungkin juga ada yang apa namanya, anggaplah penyakit toksit itu disimpan dalam tubuh, dalam lemak begitu ya. Kemudian other route ya, skin,
atau minor compare exertion dan ya. Jadi minor aggression proses. Ya. Liver ataupun hati ini sebenarnya berperan di sini detoxification ya dengan biotransformation di mana darah. Jadi secara ciptaannya ya, kita itu diciptakan dengan berbagai organ yang lengkap ya. Jadi biotransformation ini detoksifikasi bisa dengan organ kita yang mendetoksifikasi atau boleh juga dengan chemical yang kita masukkan ataupun obat yang kita masukkan dalam tubuh supaya terjadi detoksifikasi. Ya, kemudian efek toksigen ya, bisa irreversible, bisa reversible atau mungkin irreversible berarti searah, berarti bisa ataupun tidak bisa sembuh atau susah sembuhnya. Jadi misalkan di situ reproduksi, reproduktif. Nah, ini disebabkan karena alkohol atau tembakau. Nah, mungkin ini susah kan sembuhnya. Jadi bukannya tidak mungkin, tetapi kalau saya bilang ini karena irreversible seolah-olah kok nggak bisa balik gitu ya. Mutagen ya, kromosom, perubahan kromosom. Nah, ini tetragen ya, defect ataupun ya cacat lahir misalkan gitu. Karsinogen, kanker ya, kanker ini susah untuk dihilangkan ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi ya dengan berbagai ya, kalau kanker apakah pakai kemoterapi, ada yang pakai radiasi. Oke, kemudian reversible seperti dermatotoksik ya, skin misalkan kulit ya, kulit bercak-bercak merah barangkali nanti bisa disembuhkan dengan apa, jadi mungkin bisa balik. Hemotoxic blood cell ya, jadi ini barangkali juga bisa kembali dengan berbagai obat ataupun herbal atau apalah gitu ya yang ya. Kemudian berikutnya dose and response ya, maksudnya dose and response ini barangkali orang kena toksigen itu efeknya pada seseorang barangkali berbeda ya, tergantung dari usianya, tergantung dari jenis kelaminnya, atau bahkan tergantung dari berat badannya ya. Barangkali satu orang dengan orang lain mungkin akan berbeda ya. Contoh iritan vapor on human eyes ya, give the same dose, disemprot yang sama, mungkin satu dengan orang itu responnya berbeda, ada yang low respon, ada yang high respon ya. Misalkan high respon iritasi, yang low respon nggak masalah. Oke, jadi bisa berbeda. Toxicological test run on a large number of individual ya, jadi ini ya boleh katakan eksperimen lah ya, dites untuk orang ya. Umumnya sebelum ke orang ada, makanya ada namanya kelinci percobaan, ada tikus putih gitu ya. Nah, ada tikus putih, kelinci itu biasanya sebelum dipraktekkan responnya bagaimana kalau kita mencoba yang apalagi berbahaya gitu ya. Jadi individual expose the same dose. Nah, ini setiap orang dikasih. Nah, kalau misalkan kosmetik barangkali kosmetik dikasih. Nih, orang responnya nanti plot, kemudian diplot fraksi persentage. Oke, kita langsung ke sini aja. Nah, dose and response. Ya umumnya itu normal distribusi lah umumnya. Nah, maksudnya ini average respon, ini low respon, high respon. Ya, ini adalah standar deviasi
Ini adalah mean ataupun apa, rata-ratanya. Dicontohkan ini, ya, contoh 75 orang dites skin irritation ya karena specific dose of substance. Berarti kalian bayangkan specific dose of substance. Substance ini berarti kosmetik kepada skin ya, kepada kulit. The response are recorded on a scale of from 0 to 10, with 0 indicating no response and 10 indicating the high response. The number of individual exhibiting a specific response is given the following table. Nah, jadi 0 itu tidak ada respon, aman saja. 10 ini sangat responsif, misalkan iritasi. Tak bercak merahnya nemen gitu ya. 5 ini ya ada bercak tapi nggak terlalu. 0 ini sama sekali nggak bercak, misalkan begitu. Jadi 75 orang. Ya, itu yang 0 itu nggak ada. Yang responnya 1 ada 5. Yang responnya 2, maksudnya levelnya ya. Kalau ini tadi tidak iritasi, yang 10 ini iritasi, berarti tingkat iritasinya makin tinggi. Nah, tingkat itu dibuat 0 sampai 10. Dan ini adalah jumlah orang. Maka untuk kalau kita lihat ini tidak ada respon sama sekali loh, 0. Ada yang sangat responsif, ini ada 2. Cuman rata-rata kayaknya di arah sini ya, ataupun ini 213. Ya, kemudian diplot kayak gini. Nah, tadi yang 0 nggak ada, yang 1 sekian, yang 2 sekian, seterusnya. Nah, maka bisa digambarkan gitu. Nah, ini apakah normal distribusi atau skew left atau skew right gitu ya. Nah, jadi nggak sama ternyata respon. Sehingga kalau obat ini sesuai dengan saya, obat yang sana sesuai dengan lainnya, mungkin tidak sama. Ya, jadi yang pertanyaannya tadi ada ini, kemudian ditulis di datanya seperti ini. Pertanyaannya plot histogram, determine the mean, standar deviasinya, plot normal distribusinya. Ya, jadi pertama ini kita buat histogramnya yang ini, ya, plot histogramnya. Kemudian the number individual effective. Nah, kemudian ini yang histogram, yang ini adalah normal distribusinya. Rumusnya adalah ini, ya, dapat dari. Nah, nilai mu, nilai standar deviasi, ya, bisa dicari dari sini. Mu-nya adalah ini. Yang 0 ada 0, yang 1 ada 5, yang 2 ada 10, yang 3 ada 13, dan seterusnya. Bagi, nah ini maka minnya ini. Kemudian standar deviasi itu adalah, jadi rumusnya yang tadi dimasukkan situ, ketemu. Masukkan dalam fx, maka ketemu persamaan ini. Persamaan ini digambar adalah seperti ini, gitu. Ya, jadi urut-urutannya. Ya, pertama tadi histogram, yang kedua adalah mu-nya, ketiga adalah standar deviasinya dengan rumus yang sudah ada di sini, ya. Mu, standar deviasi, kemudian fx-nya. Kan ada mu, ada standar deviasi. Kemudian x berarti berjalan setiap x-nya. Nah, jalan tiap. Di sini ada x-nya. Sehingga ketemu garis. Oke, kemudian yang terakhir adalah threshold limit value. Ya, threshold limit value itu maksudnya ambang batas. Artinya juga ya batas kemampuan orang sehingga tetap sehat. Kalau di atasnya level itu menjadi sakit, maka itulah jadi ambang batasnya. Yang the lowest value on the response versus dose curve. Ya, below the value, body able to detoxify or eliminate. Nah, jadi di bawah value itu, di bawah ambang batas, maksudnya body kita itu bisa mendetoksifikasi ataupun bisa menetralkan atau bisa membuang atau boleh jadi ya imun kita kuat lah. Tetapi di atas itu maka body tidak mampu. Maka pas di area yang terkecilnya
the lowest value-nya itu threshold-nya. Ya. TLVA ini ya, airborne concentration that correspond to condition under which no adverse effect are normally expected during worker lifetime. Jadi TLV ini airborne artinya kondisi udara yang pada kondisi tersebut tidak menimbulkan efek negatif pada pekerja sepanjang dia bekerja. Ya, ada 3 pengertian di sini, TLV, TWA, style maupun C. Ya. Kemudian usar permissible exposure level. Dan ini apa itu TLV, TWA, style maupun C di situ? Ya, ini ada namanya. Ini keterangannya ya. Dapat definisinya ada di textbook, ini saya kopas di textbook. Ya, time weighted average TLV, time weighted average for normal 8 hours work day, 40 hours work week. To which nearly all worker can be exposed day after day without adverse effect. Ya, jadi normalnya orang bekerja itu sehari 8 jam atau seminggu 40 jam. Dan dia terekspos apa misalnya tempat kerjanya, chemical gitu ya. Kalau bayangkan di industri kimia itu ada cloth atau ada vapor yang kena, dia intinya kena itu masih sehat. Nah, ini berarti threshold limit value untuk TF, time weighted average-nya for a normal 8 hour workday atau 40 hour work week. Ya, tanpa efek. Exhaustion above the limit are allowed if compensated by exhaustion below the limit. Ya, artinya di atasnya barangkali mungkin masih di ini, tapi dikompensasi di bawahnya. Misalkan limitnya 10 gitu ya. Kalau setiap hari 10, mungkin limit anggap aja ini limit ini masih bisa. Terus tapi kadang 11 atau 12. Maka ini harus diimbangi, kadang-kadang harus di bawah, mungkin kadang-kadang harus 8. Begitu. Sehingga rata-ratanya nanti akan di bawah, begitu. Jadi ya kadang-kadang di atas diizinkan, tetapi harus dikompensasi, kadang-kadang harus di bawah. Oke, kemudian TLV style ya, short term exposure limit, short term ya. Nah, kalau ini tadi weighted agak panjang, per hari bahkan per minggu. Kalau ini short term, the maximum concentration to week workers can be exposure for period of ini 15 minutes continuously without suffering. Intolerable irritation, chronic irritable itu switching dan seterusnya. Jadi intinya ini ambang batas dalam waktu yang singkat, ya. Kemudian C, ceiling limit, the concentration that not be exceeded even instantaneously, ya, concentration yang tidak boleh di atasnya, ya, ceiling limit. Bahkan walaupun sebentar itu tidak boleh jadi ceiling. Oke, bagaimana cara mengukurnya begini ya, TLV, threshold limit value atau TWA ya, khususnya ini untuk TWA ya, TWA mix. Some toxicant particular carcinogen exposed at any level are not permitted atau zero threshold. Nah, jadi some toxicant itu harus zero threshold. Jadi ambang batasnya berapa? 0, nggak diizinkan sama sekali. Ya, nggak diizinkan sama sekali untuk khususnya karsinogen. Ya, kemudian IDLH, immediately dangerous to life and health. Ya. Immediately dangerous to life and health. Should be avoided at any circumstances. Harus dihindari, ya, dalam berbagai lingkungan manapun. Oke. Kemudian TLVA reported using itu ppm, ya, TLV ambang batas itu bisa ppm, miligram per meter persegi for vapor, atau miligram meter persegi BCF, million particle per degree, dan ya. Jadi ini untuk di udara ya, temperatur, intake, pressure, seterusnya.
Jadi untuk di udara concentration dalam ppm bisa diukur seperti ini. Dan how to monitor worker exposure to work toxic vapor. Nah, jadi ini TWA ataupun time weighted average, ya itu bisa dirumuskan dengan 1/8 integral 0 TW CT dt. Ini kalau integral ini kan continuous. Ya padahal kita ngukurnya barangkali time sekian dengan sekian antara jam 7 sampai jam 8 ketemu 7 ppm. Jam 8 sampai 10 ketemu 8 ppm. Nah, ini kan diskrit. Nah, sehingga di sini bisa didiskritkan kayak ini. Kemudian untuk satu komponen ya. Kalau untuk mix ya, untuk mix maka ini. Ya, jadi nanti tiap komponen punya threshold limit value-nya, kemudian berapa threshold limit value untuk mixture bisa dirumuskan dengan ini. Ya, nanti di textbook ada lainnya. Ini adalah threshold limit value untuk berbagai substance. Ya, saya hanya mengcopy satu halaman, ya, padahal ada banyak halaman di situ. Ini contoh saja ya, ini mulai A, B, baru C. Nah, misalkan klorin, nah, berapa klorin? Klorin ini TLV TWA itu 0,5. Ataupun dalam miligram per meter kubik 1,5. Ya. Kalau menurut OSAPEL sekian. Ya, pada suhu 25 ya. Tadi pada ini segini ya, ataupun ppm-nya begini. Oke. Dan lain-lainnya ya, arsen 0,0. Nah, coba pertanyaan saya, semakin kecil TLV-nya, maka semakin bahaya atau semakin tidak berbahaya? Coba di-unmute sebentar. Semakin kecil TLV, atau PEL ini aja, mungkin standar TLV sekian, standar usaha PL sekian. Semakin kecil itu semakin bahaya atau semakin tidak bahaya? Makin bahaya. Makin bahaya. Semakin bahaya. Ya, artinya dia ada segini loh sudah batas. Nah, contoh yang tidak terlalu bahaya ini adalah CO2. Sampai 5.000 sih nggak apa-apa. Ambang batasnya loh sampai 5.000. Tetapi kalau CO itu hanya 25 ppm. Nah, jadi contohnya gitu. Oke, dan nanti ada banyak TLV untuk masing-masing substance. Ya. Nah, sekarang kalau mix-nya bagaimana? Ini contoh. Ya, udara ada 5 ppm dietilamin, di mana TLV TWA untuk dietilamin itu adalah 10 ppm. Jadi dietilamin ya, ini ada 5. Sementara TLV-nya 10. Kemudian apa? Sikloheksanol itu ada 20. Kemudian TWA-nya 50. Kemudian ada propylene oxide itu ada 10 ppm, TLV-nya 20. Nah, bisa kalian bayangkan. Ini kalau dicampur atau adanya dalam campuran ini sebenarnya ambang batasnya untuk campuran ini berapa? Ambang batasnya ini berapa? Nah, itu bisa pakai rumus yang ini tadi. Nah, sigma CI per sigma CI kemudian per ini. Ya, oke. Nah, CI-nya berapa? CI-nya atau konsentrasi I tadi berapa ini? 5, 20, 10 ini ya. Dibagi CI per TLV TWAI. Ya, jadi ini TLV TWAI untuk masing-masing. Berarti 5/10. Yang 5
GA ini 5 per 10, 20 per 50, 10 per 20, kan? 10 per 20. Sehingga TLV mix-nya itu adalah 25 ppm. 25 ppm, itu mix-nya. Hanya ambang batas dia bercampur itu 25 ppm. Kemudian dia adanya berapa totalnya? Totalnya ada 10 ditambah 5 ditambah 20. Ya. Atau sini 5, 20 sampai 10 berapa ini? Total sama dengan 35. Padahal ambang batasnya 25. Berarti 35 ini dia exit, melebihi ambang batas. Ya, 35. The workers are overexposed under these circumstances. Nah, begitu. Atau dengan cara lain, ini cara lain yang ini, ya, itu bisa dengan seperti ini. CI per TLV 5 per 10, 20 per ini. Kalau lebih dari 1 maka exit. Ya, kalau 1 itu berarti ini 10 per 10, 20 per atau 50 per 50, ya, 20. Ya, ini akan 3 malah ya. Kalau totalnya ini 1, misalkan ini 1 ya totalnya akan 3. 3 sangat lebih, ini 1,4 aja melebihi. Ya. Jadi kalau ini nanti di total lebih dari 1 maka exit, ya, melebihi ambang batas. Ya. Jadi mix-nya seperti ini, ketemu 25, ternyata kenyataannya 35, maka 35 lebih dari 25, ya, maka melebihi ambang batas campuran. Atau kalau pakai rumus ini jika lebih dari 1. Oke, next. Nah, misalkan 8 jam TWA exposure if the worker exposure toluene vapor. Ini satu saja ya, toluene anggaplah gitu ya. Toluene di pabrik kita itu sepanjang kita bekerja 8 jam, 2 jam kena 110 ppm, 2 jam terkena 320 ppm, 4 jam terkena 90 ppm, maka kita ini sudah over expose atau melebihi ambang batas atau belum. Nah, dilihat juga nanti berarti toluene itu mempunyai TLV TWA-nya berapa. Nah, di tabel tadi. Ya, dicari. Oke. Jadi kalau kita lihat dulu ini karena satu komponen kan C1T1 berarti 110 2 jam, 310 2 jam, 90 ppm 4 jam dibagi 8 maka 115. Jadi pakai rumus ini ya. 115 ppm. Nah, karena TLV toluene itu 100 ppm maka nah ini melebihi. Gitu ya. Bagaimana untuk supaya tidak melebihi? Ya, berarti ya jangan 8 jam di situ. Supaya 1 jam 0 misalkan. Nah, mungkin akan mengurangi di antaranya. Berarti padahal harus kerja 8 jam. Nah, gimana? Pakai masker, pakai apa yang tahan terhadap tidak bisa masuk terekspos toluene itu. Contoh berikutnya ya, determine the TLV for uniform mixture of dust containing the following particle. Jadi ini dust ya, nah, dust ataupun debu ini mempunyai konsentrasi seperti ini. Nano base deform, talc itu apa ya? Talkum itu apa? Serbuk gitu ya. Konsentrasinya sekian, TLV-nya 20. Ini apa namanya? Quart ini konsentrasi 30. TLV-nya, maka mixture-nya tadi adalah ini, ya, C per TLV 1 0,7 20, 0,3 0,7. Nah, konsentrasi kan mesti 1 ya total, sehingga 6,8. Terus di situ ada keterangannya apa? Special control measure will be required when the actual particle on the side ring exceed 6,8. Ya, jadi intinya TLV campuran itu 6,8. Ya, jika nanti ternyata lebih dari itu ya intinya harus ada kontrol. Ya,
harus ada kontrol supaya tidak terekspos. Nah, supaya tidak kena debu ya itu tadi. Kapan kita masker? Berarti misalkan di sini ada area debu, kita disuruh menghitung. Nah, dihitung lah. Berarti pekerja yang di daerah sana harus pakai masker. Maskernya mungkin tipe ini berdasarkan hasil hitungan kita. Ya, jadi kalian bisa. Oke, kemudian yang berikutnya noise ya. Bahkan noise itu bisa kita ukur, kemudian berapa yang permissible ya, yang diizinkan ya. Jadi ini intensity noise rumusnya. Kemudian umumnya ini sound intensity level for variety of common activities. Ya ini secara umumnya gitu ya. Pangpres misalkan 110, factory 90, noise office misalnya conventional space ya, ada gini ya. Kemudian kalau permissible 90 ini maksimum 8 jam. Artinya kalau kita kena noise 90 terus-terusan selama 8 jam ini maksimum. Nah, lebih dari itu barangkali telinga kita yang rusak. Ya, gitu ya. Kalau noise 111 ini hanya 0,25 jam, seperempat jam. Ya. Seperempat jam 115. Nah, jadi ini contoh ya, ini ada noise sekian jam. Saat kita bekerja ini berapa ini? 3,337 8,1 7,1 ya. 1 jam ya. Untuk ini maksimum allow 0. Sekian 4. Yang ini 0,5 ya. Determine whether the following noise level is permissible with no additional control. With no additional control maksudnya tanpa earplug gitu ya. Tanpa earplug. Nah, dicari CI atau concentration-nya di situ 3,6. TLV-nya ya. Jadi dia boleh atau dia terkena ini 3,6, ini terkena ini 3, ini sekian, ini no limit, ini. Nah, ini no limit ini nggak dihitung berarti. 3/4 ditambah 0,5 per 0,5. Ya, 1 tambah 3/4, 1,75. Jadi ini adalah permissible-nya ya. Because the sum exceed 1, jumlahnya lebih dari 1. Ini tadi dengan rumus ini, kalau jumlah lebih dari 1, employee in this environment are immediately required to wear ear protection atau earplug tadi. On a longer term basis, noise reduction control method should be developed for specific pieces of equipment with excessive noise level. Nah, jadi seperti itu. Untuk noise ya, bisa tadi chemical, bisa physical dan noise ya. Okay, conclusion, occupational health encompasses the whole person. Jadi kesehatan kerja itu bisa ya ke semua orang secara fisik, mental maupun sosial. Ya, bisa efek kepada orang, bisa singgah ke orang gitu ya, atau bisa diderita oleh semua orang, baik secara fisik, mental maupun sosial. Hazard can be anywhere, ya, di mana-mana. It's the responsibility of each individual to identify and eliminate where possible. Jadi di mana-mana dan tanggung jawab semua orang untuk menghilangkan jika memungkinkan, ya. Monitoring worker safety can be done via TLV-TV. Ya, memonitor safety itu bisa dengan ini, ya, terutama tadi apakah chemical atau noise. Kasih contoh. Oke. Jadi saya kira sudah cukup lengkap ya untuk health. Jadi ada 5 ya yang mempengaruhi kesehatan, itu yang enter ke kita atau masuk ke tubuh kita yang bisa menyebabkan kita sakit, itu ada 5. Yaitu apa? Secara fisika, secara kimia, secara biologi ataupun
physical agent, chemical agent atau biological agent, kemudian ergonomis. Ya, ergonomi ini bentuk kenyamanan, ya, ketidaknyamanan, kemudian psikologi, psychological hazard. Jadi yang masuk itu berarti yang berbahaya atau hal yang berbahaya ke tubuh kita yang menyebabkan kita sakit ada 5 itu tadi ya. Kemudian masing-masing sudah kita terangkan, ya, termasuk terakhir ambang batasnya berapa. Jadi ini saya kira sangat penting. Kenapa? Ya, kita harus pakai earplug, kita pakai harus mungkin Google itu nanti barangkali ada ukurannya, ya. Sering untuk menjaga mata, ya. Mungkin dari debu, boleh jadi juga dari sinar. Dan lain-lain ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Mau tanya. Ya. Ya, silakan. Mau tanya, Pak. Biasanya kalau di perusahaan itu, apakah ada yang menyediakan pengecekan secara berkala terhadap pekerjanya gitu, Pak, untuk kesehatan badan dan psikologinya, Pak? Atau apakah ada peraturan yang mengatur perusahaan berkewajiban untuk menyediakan fasilitas tes kesehatan setiap berkala gitu, Pak? Terima kasih. Ya, mestinya ada ya. Bahkan di perusahaan itu umumnya ada klinik. Kalau tidak ada klinik, misalkan karena perusahaan itu tidak tetap dalam waktu yang lama, dia pasti kerjasama dengan klinik di sekitarnya. Ya, termasuk kenapa pada saat kita pertama bekerja ataupun mengajukan lowongan pekerjaan itu, melamar pekerjaan itu, pasti ada pertanyaan atau tes kesehatan. Ya, kita karena ingin diketahui apakah sakitnya ini sebelum atau sesudah dia bekerja. Ya, diantaranya begitu. Ataupun kira-kira dengan sakit ini mampu atau tidak mampu bekerja di tempat ini. Ya, itu pasti ada ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang kira-kira terekspos chemical ataupun yang lain-lain, noise dan seterusnya, kira-kira intensitinya cukup besar, maka secara berkala harus tes. Ya, biasanya itu sudah rutin ya, sudah rutin. Dia mungkin sudah dijadwal untuk ini berapa bulan sekali, nanti ada buku kesehatan untuk masing-masing. Ya. Kemudian tentang peraturan, mungkin juga pernah saya ya. Jadi kan aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di kesehatan ini juga mempunyai hak kesehatan untuk buruh ataupun untuk pekerja. Ya, tepatnya nomor berapa dan seterusnya saya nggak hafal, tapi ada ya, mestinya ada. Atau saya di sini ya, saya, di kesehatan undang-undang. Nah, jadi di situ nomor berapa? 170 dan 239 mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Nomor 170 tentang keselamatan, nomor 23 nomor 92 tentang kesehatan. Ya, ini. Nah, nanti siapa yang bertanya ini tadi bisa baca lebih jauh. Jadi undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan bekerja memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kondisi pekerja yang baru maupun yang akan dipindah ke tempat kerja baru sesuai dengan sifat pekerjaan yang diberi kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ya, nah, tepat ya, sesuai dengan itu. Jadi bisa kalian baca nomor 2392 untuk kesehatan. Sehingga kalau misalkan perusahaan nanti acuh terhadap kesehatan pekerjaannya, ya bisa di ini kena aturan ini. Ya, saya kira
bagus ya kalian bertanya gini, katakanlah nanti tidak hanya kalian pada saat jadi pekerja, tetapi boleh jadi kalian mempunyai banyak pekerja juga harus memahami tentang kesehatan pekerjanya. Ya, jadi dua sisi. Oke, sudah menjawab? Pak, sudah sangat menjawab. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Pak mau tanya, bedanya TLV TWA sama OSHA PEL tadi itu apa Pak ya? Terus yang lebih umum digunakan tuh batas ambang dari TLV TWA atau dari OSHA PEL tadi? Ya, jadi kalau TLV TWA pengertiannya seperti ini ya. Kalau TWA itu selama bekerja 8 jam, 40 jam seminggu. Kalau style ini hanya waktu singkat, sailing ini tidak boleh di atasnya sama sekali. Kemudian kalau di sini permissible exposure level, ya kalau dilihat dari tabel juga mempunyai ini yang berbeda. Ya mungkin standarnya saja yang berbeda. Cuman dia kan tidak terlalu jauh mana tadi ya. Yang ada data tadi mana? Itu Pak tadi barusan kelewat. Oh ya ini ya. Ya. Jadi keduanya threshold limit value sama permissible exposure limit. Jadi ya sama, threshold limit value itu adalah ambang batas. Threshold itu batas, limit itu threshold ya, threshold limit itu ya ambang batas, value nilainya. Ya, permissible permissible exposure level ya, level yang dipermisikan atau yang diizinkan. Nah, di sini ada yang sama persis, ini kan sama persis. Ini sama persis gitu ya. Nah, jadi ya standar ya kita pakai yang mana begitu. Kemudian umumnya, ya kalau umumnya pakai apa ini saya terus terang nggak tahu pasti ya, apakah yang umum pakai TLV atau OSHA. Kalau menurut saya yang paling aman gini aja. Kalau ini kan sama ya, mungkin ini sama, pakai TLV, OSHA sama. Tetapi misalkan yang bawah sendiri, ini 0,5 sudah dianggap bahaya. Kalau ini 1 baru dianggap bahaya, berarti yang aman yang mana? Yang TLV TWA. Kenapa? Karena dia 0,5 itu sudah jadi ambang batas. Kalau OSHA dia bilang 1, ya jangan-jangan antara 0,5 dan 1 ini sudah cukup berbahaya. Nah, jadi kalau misalkan kita lebih baik mana? Kalau menurut saya lebih baik yang kecil, artinya lebih hati-hati. Kemudian apabila dia exit ini katakanlah ini yang besar, ini 100 ternyata ini 200. Kalau diantaranya paling tidak itu sebagai peringatan. Ya, sebagai peringatan. Tetapi kalau sudah di atas, usaha ini sudah tinggi. Sehingga di bawah TLV-TH itu aman, antara TLV-TH usaha itu barangkali peringatan, pada saat usaha ini peringatan terakhir mungkin. Kita bisa buat seperti itu. Ya, apakah saklek? Nah, ini yang saya kurang tahu. Saklek harus ini, saklek itu ya. Umumnya, anggaplah kalau dalam kita menghadapi pandemi ini pun juga macam-macam kan. Orang pakai mana ini, kan bisa macam-macam juga. Ya, mana yang paling aman kalau menurut saya? Lebih aman, lebih baik. Ada yang juga yang sama. Sama. Ini sama ya. Oke, tapi ini ada yang 0,3 TLV, ininya 1. 0,2 ini 0,2 sama. Ya, jadi yang lebih rendah itu aman, pas yang paling
angka yang rendah ini adalah batas, antara rendah dengan yang tinggi itu peringatan gitu ya. Yang paling tinggi ini lebih boleh jadi titik untuk batas yang harus dihindari. Oke, gitu kira-kira sudah menjawab ya. Ataupun kalau belum misalkan pakai yang mana banyak ya silakan di apa namanya browser ataupun browsing. Nah. Kalau pendapat saya seperti itu tadi ya, yang paling kecil aman. Di antaranya peringatan, paling atas peringatan terakhir. Oke? Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri. Halo, sebelum saya akhiri. Halo, assalamualaikum. Masih dengan saya semua? Masih Pak. Masih Pak. Ya, mungkin terkait dengan kesehatan tadi ada pertanyaan? Untuk tugas sudah saya berikan di classroom. Kemudian jadwal UTS kapan? Kalau ngikut minggu depan. Minggu ke-8, Pak. Sekarang ini ke berapa? Ke-7. Ke-7, Pak, ya. Ya, berarti minggu depan siap-siap untuk UTS ya. Jadi untuk minggu depan kita UTS, tapi setelah UTS mungkin juga akan saya berikan satu materi lagi. Jadi, di samping juga tugas ya, tugas paling kamu kerjakan sehari 2 hari jadi. Kan membuat clipping. Jadi saya tulis itu paling tidak 5 penyakit akibat kerja dengan tema yang sama ataupun mirip. Misalkan, yang getaran dapat 4 gitu. Cari kurang 1 kok susah gitu ya, nggak ada. Nah, yang mirip berarti getaran itu fisika. Misalkan kamu cari karena temperatur misal. Intinya itu tadi saya ingin bertema. Kamu ingin, karena kalau saya nggak tema, pokoknya nyomot terus ngawur malah nggak terarah. Saya kira itu untuk sementara. Kalau nggak ada pertanyaan, sudah saya akhiri. Ada pertanyaan? Jadi intinya di dunia kerja nanti ya, itu pemerintah atau dalam kegiatan manusia, kita sendiri yang berkegiatan itu ingin menggaransi semua kegiatan itu tidak mengganggu kesehatan kita, ya. Dan sebagaimana kita mendesain pabrik kimia, saat kita mendesain ya, setiap step kita desain sampai mendirikan pabrik itu jangan sampai ada kecelakaan, ya. Waktu konseptual desain itu sudah mikir tentang safety-nya. Nah, nanti pendiriannya, pengoperasiannya, dan seterusnya selalu berpikir tentang menjaga keselamatan, kesehatan orang. Ya, karena kemungkinannya sangat banyak itu tadi, makanya aturan akhirnya sangat banyak. Itu di Indonesia saja peraturan seperti itu. Nah, tentu saja Indonesia juga merefer
peraturan-peraturan atau standar-standar internasional. Ya, seperti ambang batas kimia gitu ya, ambang batas fisika. Saya pernah menyampaikan ke kalian ya. Tulis saja coba di Google, NAB, ya, nilai ambang batas fisika atau peraturan nilai ambang batas fisika. Nah, nanti akan muncul, termasuk nilai ambang batas kimia. Ya, itu kan banyak sekali. Seperti juga yang disampaikan tadi di yang barusan tadi ya, menurut OSHA, menurut TWA dan seterusnya itu berapa? Mungkin ada perbedaan. Kalau saya agak lupa, intinya Indonesia dalam hal ini mengambil salah satu, ingat saya misalnya ngambil dari OSHA. Jadi untuk ambang batas ini ngambil dari OSHA. Karena tentu saja Hasan, kalau tidak mau ambil dari situ, berapa penelitian per ini kan sudah banyak sekali, bisa kalian bayangkan. Perlu semacam-macam lah. Namanya ambang batas itu kan manusia tidak ganggu kesehatannya. Nah, berarti apa saja kira-kira untuk mengetahui itu? Pasti banyak data, ya. Banyak duit untuk mengetahui satu saja ambang batas bahan kimia. Misalkan disurvei, jumlah orang harus memenuhi, terus dari itu responnya bagaimana masing-masing. Wah, banyak sekali. Ya. Ambil data dari situ, dipakai. Jadi itu namanya standar. Nah, jadi itu, saya harap kalian memahami, menjiwai, ya, betapa tanggung jawab kita sebagai chemical engineer seperti itu. Nanti kalian juga sebagai pelaku, mungkin juga sebagai pimpinan gitu ya. Di SMK 3 atau di safety yang kita pelajari, salah satu yang menentukan suksesnya safety adalah you, adalah kita sendiri. You ini kita sebagai apa? Dimanapun di tempatnya, sebagai pimpinan, sebagai kepala bagian, sebagai manajer, sebagai stakeholder atau sebagai bahkan sebagai pemegang saham, komisaris, itu semuanya mempunyai tanggung jawab ke sana ya, sampai karyawan. Misalkan apa saya bilang tadi, komisaris, kalau safety ini pasti mengeluarkan duit. Pasti mengeluarkan duit. Kadang orang memandang, lah, kok nggak pernah terjadi kecelakaan aja kok. Hanya luar duitnya banyak sekali, bla 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 dan seterusnya. Begitu lengah sekali karena kejadian itu sekian detik bisa terjadi. Ya, kejadian-kejadian yang di CSB itu bisa kalian pelajari. Ada yang memang bopal itu karena diantaranya pihak manajemen gitu ya. Sebenarnya ini sudah nggak mau dijalankan lagi karena berbagai alasan, ekonomi, beralasan macam-macam. Sehingga nggak terurus, padahal untuk chemical yang berbahaya, pestisida, beracun, akhirnya ribuan orang fatal. Ya. Jadi, walaupun gimana ya, safety ini menyampaikan banyak cerita, ya, banyak cerita. Kalau kalian nggak care ya lewat gitu aja. Tapi begitu kalau kalian care bisa juga plus mencari tambahan-tambahan cerita, tambahan-tambahan peraturan, tambahan-tambahan informasi akan sangat menarik juga ya, akan sangat menarik. Maksudnya ini menarik untuk dipahami dan untuk dijalankan. Ya ini kayak orang di sarjana hukum, SH, ya, belajar aturan-aturan dan aturan secara engineering, secara teknis di kita. Ya, terkait kesehatan mungkin dokter itu yang kompeten. Tapi mereka juga cerita-cerita gitu. Nanti ini mengakibatkan sakit ini sakit itu kan juga cerita. Ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini saya akhiri.
Dan jam 10 ya, yes. Artinya kita sebenarnya 3 jam, mungkin plus tugas, silahkan mulai buat tugas begitu, ada waktu. Ya. Karena ada yang kelas dengan UTP kita mulai jam 10, jadi normalnya jam 10, kemarin jam 9 karena ada full time ya, kita geser. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk berita acara ya. Baik, Pak. Absen, kemudian berita acara.